Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Imam Ahmad, kemudian Yoga, kemudian Ridho Maulana, Liharyanti, dan Marisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian, tindakan, dan studi kasus. Kemudian langsung yang pertama ya, penelitian tindakan. Menurut Ewood, penelitian tindakan merupakan studi sistematis yang menggabungkan aksi dan refleksi dengan maksud untuk meningkatkan praktek. Kemudian menurut Lewin, penelitian tindakan merupakan suatu proses yang memberikan kepercayaan pada pengembangan kekuatan pikir reflektif, diskusi, penentuan keputusan, dan tindakan oleh orang-orang biasa. Partisipasi dalam penelitian kolektif dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kegiatannya. Maka dapat disimpulkan, penelitian tindakan merupakan studi sistematis yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan dalam kegiatan yang menjadi tugasnya sebagai bentuk sumbangan terhadap perbaikan praktek. Kemudian langkah-langkah penelitian tindakan. Identifikasi bidang fokus. Pemilihan fokus masalah atau kegiatan yang dipilih didasarkan atas urgensi dan manfaatnya. Dalam pendidikan dan kurikulum, bidang masalah dipilih adalah yang paling besar sumbangannya terhadap mutu hasil pendidikan, khususnya mutu kemampuan dan pribadi siswa atau mahasiswa. Misalnya implementasi kurikulum. Kemudian pengumpulan data. Dalam langkah ini peneliti atau pelaksana, misalnya guru atau dosen, mengidentifikasi, menghimpun dokumen-dokumen, mengingat-ingat kegiatan pembelajaran yang berkenaan dengan pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Kemudian topik-topik apa yang dibahas, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana kegiatan guru atau dosen, bagaimana kegiatan siswa atau mahasiswa, buku, media, dan sumber belajar lain apa yang digunakan, kesulitan apa yang dihadapi, dan keberhasilan yang dicapai. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Yoga. Yaitu analisis dan interpretasi data. Data dianalisis dalam arti diuraikan, dibandingkan, dikategorikan, disintesiskan, lalu disusun atau diurutkan secara sistematis. Hasil analisis diinterpretasikan dalam arti diberi makna, baik makna tunggal, gabungan, hubungan antar komponen atau aspek, maupun makna inferensi yang lebih abstrak dan umum. Langkah keempat yaitu penyusunan dan rencana. Penyusunan rencana diarahkan pada pelaksanaan kegiatan atau program secara optimal dengan memperhatikan kondisi subjek sasaran, siswa dan mahasiswa, serta faktor-faktor pendukung yang ada. Faktor terakhir yaitu pelaksanaan dan refleksi. Pelaksanaan suatu kegiatan atau program membutuhkan persiapan yang matang, baik persiapan dari pihak pelaksana, subjek yang menjadi partisipan dalam kegiatan, maupun faktor-faktor pendukung pelaksanaan program. Selama pelaksanaan kegiatan atau program diadakan evaluasi atau monitoring atau pengumpulan data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Pelaksanaan program dievaluasi dan dimonitor secara seksama, dan berdasarkan hasil-hasil evaluasi monitoring tersebut diadakan penyempurnaan lanjutan. Contoh penelitian tindakan. Penelitian tindakan dapat digunakan dari berbagai bidang, misalnya metode pengajaran, strategi pembelajaran, prosedur evaluasi, sikap dan nilai-nilai, melanjutkan pengembangan profesional guru, manajemen dan kontrol, dan administrasi. Penelitian studi kasus. Hin menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Lalu Nisbet dan Watt
juga mengemukakan bahwa penelitian studi kasus merupakan penelitian yang rentan terhadap bias peneliti serta kuat terhadap realitis. Penelitian ini juga menangkap fitur unik yang dapat dinyatakan hilang dalam skala data yang lebih besar dan hasil penelitian studi kasus lebih mudah dipahami dan memberikan wawasan kepada pembaca, namun tidak dapat digeneralisasikan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang menganut paradigma interpretatif dan melakukan investigasi secara mendalam mengenai suatu kasus di dalam kehidupan nyata sehingga dapat lebih mudah dipahami. Tipe-tipe penelitian studi kasus. Menurut Yin, terdapat 3 tipe penelitian studi kasus, yaitu exploratory, sebagai contoh bagi studi dan penelitian yang lain. Yang kedua, descriptive. Lalu yang ketiga, explanatory. Sedangkan menurut Steck berpendapat bahwa tipe-tipe penelitian studi kasus yaitu yang pertama intrinsic case studies, lalu yang kedua instrumental case study, dan yang ketiga collective case studies. Ada beberapa langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, pemilihan kasus dan pengembangan desain penelitian. Langkah pertama dalam penelitian studi kasus adalah menentukan kasus apa yang akan diteliti secara mendalam. Sedangkan desain penelitian tidak bisa ditetapkan di awal penelitian karena desain tersebut dapat diubah dan diperbaiki setelah melewati tahap awal suatu penelitian. Lalu ada persiapan pengumpulan data. Sebelum melakukan pengumpulan data, ada hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan yang baik dan mampu untuk menginterpretasikan jawaban-jawaban. Peneliti harus dapat menjadi pendengar yang baik. Peneliti diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Peneliti harus memiliki daya tangkap yang kuat dan peneliti harus tidak bias. Ketiga, pengumpulan data. Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari 6 sumber, yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik. Yang keempat, analisis data. Analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorikan, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposal awal suatu penelitian. Dalam menganalisis data, terdapat 3 teknik yang dapat digunakan, yaitu penjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu. Yang kelima, penulisan laporan. Laporan studi kasus dapat menggunakan bentuk tertulis ataupun tak tertulis. Jenis laporan penelitian studi kasus tak tertulis diantaranya dalam bentuk dokumentasi, film, dan sebagainya. Sedangkan untuk bentuk tertulis terdapat 4 jenis cara penulisan laporan, yaitu studi kasus tunggal klasik, studi kasus multi kasus dari kasus tunggal klasik, studi kasus dengan format tanya jawab, studi kasus lintas kasus. Contoh penelitian studi kasus: Street Corner Society oleh William F. pada tahun 1943 yang merupakan penelitian studi kasus tunggal, dan Not Well Advised oleh Peter pada tahun 1981 yang merupakan penelitian multi kasus. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian studi kasus. Ada studi kasus explanatory, ada studi kasus exploratory, dan studi kasus deskriptif. Yang pertama, studi kasus explanatory, yakni jenis metode studi kasus yang digunakan oleh peneliti ketika tidak lagi menemukan atau memiliki kendali atas fenomena yang diteliti.
sehingga peneliti kemudian memiliki pertanyaan mengapa atau bagaimana fenomena tersebut tidak bisa dikendalikan lagi. Terus studi kasus eksploratory yaitu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa dan juga siapa. Data yang dikumpulkan peneliti berasal dari dua sumber, yakni dari data eksplorasi dan data tambahan. Yang ketiga ada studi kasus deskriptif, yaitu studi kasus yang diterapkan dengan tujuan menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi pada masa lalu. Topik di jenis penelitian ini biasanya mencakup bidang budaya atau disebut juga sebagai bidang sejarah. Di sini ada perbedaan penelitian tindakan dan penelitian studi kasus. Penelitian tindakan adalah jenis studi penelitian yang diprakarsai untuk memecahkan masalah langsung. Yang kedua, penelitian tindakan melibatkan pemecahan masalah. Yang ketiga, studi penelitian tindakan terutama digunakan di bidang penelitian. Yang keempat, penelitian tindakan selalu melibatkan memberikan solusi untuk suatu masalah. Dan yang terakhir, penelitian juga dapat bertindak sebagai peserta penelitian. Terus, penelitian studi kasus. Studi kasus adalah analisis mendalam tentang peristiwa atau kasus tertentu selama periode waktu yang lama. Yang kedua, studi kasus melibatkan mengamati dan menganalisis suatu situasi. Dan yang ketiga, studi kasus digunakan di banyak bidang. Di banyak bidang mereka dapat secara khusus digunakan dengan masalah masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Selanjutnya ada studi kasus tidak memberikan solusi untuk suatu masalah. Dan yang terakhir, para peneliti umumnya tidak mengambil bagian dalam studi penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.